Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 311 Chu Feng memasuki panggung. Di dalam tempat hukuman di luar istana Pangeran Qilin, semakin banyak orang berkumpul. Pada saat yang sama mereka menatap Qi Feng yang di panggung hukuman, mereka juga melihat dua orang yang berdiri di depan panggung hukuman. Salah satu dari mereka mengenakan jubah, dan yang lainnya mengenakan baju besi emas. Keduanya memancarkan aura yang tidak biasa dan mereka memiliki kultivasi di alam surga. Masing-masing, mereka adalah kepala sekolah Lin Yun, Yan Yang Tian, dan penguasa istana Pangeran Qilin, Lin Moli. Mereka berdua adalah tokoh terkuat di Provinsi Azure. Berada di tempat yang sama adalah pemandangan yang langka, jadi wajar saja jika banyak orang merasa senang karenanya. Namun sayangnya, orang-orang itu tidak dapat mendengar bisikan mereka berdua. Dari apa yang kulihat, kita harus segera membunuh Qi Feng yang terlebih dahulu. Jika ini berlarut-larut, itu hanya akan menambah masalah tersembunyi. Lin Moli menatap Qi Feng Yang dan matanya penuh dengan kekhawatiran. Tuan Istana, kau tidak tahu betapa mengerikannya Chu Feng itu. Anak ini harus disingkirkan. Atau, dengan metode yang dia kuasai, dia akan mampu melampaui kita berdua dalam waktu kurang dari 3 tahun. Pada saat itu, orang-orang yang akan berada dalam situasi yang buruk adalah kita. Yan Yang Tian menjelaskan. Bahkan jika ada situasi buruk, orang yang akan berada di dalamnya adalah kamu. Chu Feng dan sekolah Lin Yunmu punya dendam, tapi dia tidak punya dendam dengan istana Pangeran Qilinku. Lin Moli mendengus dingin. Meskipun orang yang dihadapinya adalah Yan Yang Tian, dia tetap sangat sombong. Lagi pula, selain kekuatan, dalam hal status, dia adalah penguasa sejati Provinsi Azure. Ho, Tuan Istana, jangan berkata seperti itu. Jika sebelumnya, Chu Feng dan istana Pangeran Qilinmu memang tidak punya dendam. Sebaliknya, ada beberapa hubungan yang bersahabat. Namun, masa kini berbeda dengan masa lalu. Kau akan membunuh kakak angkat Chu Feng. Dengan sifatnya, jika dia membalas dendam, istana Pangeran Qilinmu pasti akan berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan daripada sekolah Lin Yunku. Yan Yang Tian mencibir dan berkata, kau, tidak heran kau melakukan apapun untuk mendesakku menyingkirkan Qi Feng Yang. Jadi kau sengaja menyeretku ke bawah bersamamu. Pada saat itu, Lin Moli merasa sedikit marah. Ah, Tuan Istana, jangan berkata seperti itu. Bukankah aku melakukan ini untukmu? Qi Feng Yang adalah kepala klan Qi, dan kau adalah anggota klan Lin. Apakah kau tidak khawatir bahwa di masa depan, dia akan merebut posisimu? Yan Yang Tian tersenyum dan membela diri. Lalu apakah kau berani memastikan bahwa Chu Feng pasti akan datang dan menyelamatkan Qi Feng Yang? Apakah dia benar-benar bodoh sampai ke titik ini dan akan menemui ajalnya? Lin Moli memiliki beberapa keraguan. Menurut pemahamanku setelah menyelidiki Chu Feng, dia memang orang seperti itu. Tapi jangan bilang dia bodoh karena dia iblis kecil yang punya banyak cara. Bahkan jika kau dan aku berjaga di sini, kita tidak boleh ceroboh. Yan Yang Tian tersenyum dan berkata, Tuanku, ini gawat. Tepat pada saat itu, seorang pengawal istana pangeran berlari menghampiri dengan wajah panik. Ada apa? Melihat itu, alis Lin Moli sedikit berkerut. Tuan Lin Chong telah menghilang dan binatang ganas yang dibesarkannya telah dibunuh oleh seseorang. Penjaga itu menjawab dengan gugup. Kalian sekelompok sampah. Kalau kalian bahkan tidak bisa mengurus seseorang, apa gunanya kalian ada di sini? Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Lin Moli langsung berubah drastis dan saat dia berbicara, dia akan pergi. Mau kemana? Melihat itu, Yan Yang Tian segera menghalangi jalannya. Tentu saja untuk menemukan Conger. Dia adalah putraku satu-satunya dan aku tidak bisa membiarkan kejadian apapun terjadi padanya. Jawab Lin Moli. Kau tidak bisa melakukan itu sekarang. Bagaimana kau bisa pergi saat ini? Mungkin ini rencana Chu Feng untuk memancing harimau itu menjauh dari gunung. Kata Yan Yang Tian. Setelah mendengar kata-kata itu, Lin Moli bahkan lebih khawatir. Jadi, dia berkata dengan marah, kalau begitu aku harus mencarinya lebih jauh. Jika sesuatu terjadi pada Congerku, apakah kamu akan memikul tanggung jawab itu? Jika Qi Feng yang diselamatkan oleh Chu Feng dan ketika mereka berdua kembali setelah bertahun-tahun, orang yang mati bukan hanya Conger milikmu. Itu akan menjadi seluruh istana Pangeran Qilin milikmu dan seluruh sekolah Lin Yun milikku. Selain itu, Congermu mungkin tidak dibawa pergi oleh Chu Feng. Tuan Istana, aku memintamu untuk memahami dengan jelas situasi saat ini. Ekspresi Yan Yang Tian serius, dan dia mengingatkan Lin Moli dengan setiap kata dan kalimat. Pada saat itu, Lin Moli sedikit terguncang. Sebagai penguasa Provinsi Azure, ia tentu dapat menentukan mana yang lebih penting. Pada akhirnya, ia menahan kecemasan di hatinya dan tetap tinggal, diam-diam menunggu datangnya siang. Diam-diam menunggu kemunculan Chu Feng. Namun, waktu terus berlalu sedikit demi sedikit, dan Chu Feng, dari awal hingga akhir, tidak pernah muncul. Hal itu membuat Lin Moli dan Yan Yang Tian merasa gelisah karena yang paling mereka takutkan adalah Chu Feng tidak muncul.
Jika dia muncul, mereka 90% yakin bahwa mereka dapat membunuh Chu Feng dan mereka dapat menghilangkan penyakit tersembunyi itu. Akan tetapi, jika Chu Feng tidak muncul, maka mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan menjalani hari-hari, setiap jam, dalam kegelisahan, karena mereka tidak akan tahu pada hari manakah si jenius yang merusak pemandangan umum, sang dewa pembunuh yang mengerikan, akan membantai dan membunuh mereka semua dengan cara-cara yang kejam tanpa meninggalkan sedikit pun sisa. Sudah siang. Akhirnya, terdengar teriakan keras dan pada saat itu, hati semua orang berdebar kencang karena waktu eksekusi Qi Feng yang telah tiba. Ahli alam surga itu akan dibunuh. Pada saat itu, Yan Yangtian dan Lin Moli sangat gelisah karena Chu Feng tidak muncul. Itu berarti Chu Feng menyerah menyelamatkan Qi Feng Yang, dan di masa depan, siang dan malam mereka akan dijalani dengan cemas. Adapun Qi Feng Yang, dia hanya menutup matanya perlahan-lahan. Dia sudah memastikan hasilnya. Hasil ini sebenarnya adalah yang paling dia nantikan. Setidaknya dia tidak akan memengaruhi orang lain. Namun, bagi orang banyak yang tidak tahu tentang masalah internal, mereka memiliki emosi yang rumit saat mereka menatap tajam ke arah guilotin besar itu. Mereka menunggu turunnya guilotin dan adegan Qi Feng yang terpotong menjadi dua. Tuan rumah besar. Pada saat itu, orang yang bertanggung jawab atas pemenggalan itu mengalihkan pandangannya ke arah Lin Moli. Adapun Lin Moli, dia pertama kali menatap Qi Feng Yang, lalu dia berkata dengan wajah penuh ketidakberdayaan, bunuh. Asterisk namun, tepat setelah Lin Moli berbicara, seberkas cahaya dingin terbang mendekat. Kecepatannya tinggi, dan kekuatannya dahsyat. Cahaya itu langsung menembus kepala penjaga dan orang yang bertanggung jawab atas eksekusi itu tewas di tempat kejadian. Siapa? Pada saat itu, semua orang terkejut. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan ke arah datangnya cahaya dingin itu, dan pada saat itu, mereka dapat melihat dengan jelas sosok seorang pemuda dengan kaki di udara sambil berdiri dan melayang. Pemuda itu adalah Chu Feng. Chu Feng saat ini tergantung di udara. Jubah panjang sekolah naga biru di tubuhnya berkibar bersama angin, dan di bahunya bahkan ada karung goni besar. Dengan senyum jahat di wajahnya, dia menyapu kerumunan dan berkata, maafkan saya semuanya. Saya, Chu Feng, datang terlambat. Chu Feng. Ini sebenarnya Chu Feng. Beraninya dia datang ke tempat ini. Bagaimana dia bisa berjalan di udara? Astaga. Mungkinkah Chu Feng juga memasuki alam surga? Tidak, itu tidak benar. Auranya masih jelas berada di alam mendalam tingkat 3 dan sama seperti saat ia bertarung dengan Dugu Aoyun. Kemunculan Chu Feng membuat semua orang berteriak kaget. Tidak peduli apakah mereka mengenali Chu Feng atau tidak, pada saat itu, mereka tercengang dan tak percaya memenuhi mata mereka. Chu Feng, beraninya kau datang ke sini. Beraninya kau muncul di hadapanku. Namun dibanding yang lain, Yan Yangtian justru tampak sangat gembira dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia terbang dan tiba di belakang Chu Feng untuk menghalangi pelariannya. Biarkan saudaraku Qi Feng yang pergi dan untuk sementara aku tidak akan melanjutkan masalah hari ini. Chu Feng berkata dengan tenang tanpa sedikit pun rasa takut. Chu Feng, kata-katamu cukup besar. Kemampuan apa yang kau miliki untuk berbicara kepadaku seperti itu? Lin Moli tersenyum lebar dengan arogan. Setelah melihat Chu Feng, hatinya yang tegang akhirnya tenang. Dengan apa? Dengan dia. Chu Feng hanya tersenyum dingin dan tiba-tiba melempar karung goni di bahunya. Kemudian, sesosok tubuh muncul di depan wajah semua orang. Orang itu gendut. Dia telanjang bulat dan tidak mengenakan apapun. Di pinggangnya, ada tanda besar, dan tanda itu kebetulan menghalangi pandangan ke pangkal pahanya. Yang paling penting adalah pada plakat itu, dengan darah merah segar, tertulis 4 kata besar, aku orang cabul. Lalu ketika orang melihat wajahnya, mereka akan tahu bahwa itu adalah putra Lin Moli, Lin Chong.